Tapi kan bagi Jessica itu menyakitkan ya. Dia nangis dong. Itu. Dan banyak hal lain yang bikin heboh tuh sidang 32 kali persidangan. Menurut Christian, ada YouTuber sebelah yang di sana bilang ada kemungkinan bahwa Jessica itu psikopat menurut Christian sendiri. Yang bertemu langsung dan menyiarkan berita langsung. Nah, itu sih kadang-kadang saya bingung ya sama ada orang-orang yang nggak pernah melakukan bertemu satu gitu ya, paling utama lah ya, bertemu langsung ngobrol Jessica. langsung belum, aku udah pernah ngobrol ya nggak sih, ngobrol gitu ya, ngobrol langsung sama Jessica. Terus itu satu, terus yang kedua, pernah nggak ngelakuin assessment dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak sih? Bidang ilmu yang dia geluti fokusnya gitu untuk ya. Untuk memberikan penilaian pada seseorang. Iya nggak sih? Berarti harus ahli dong ya kalau either kamu orang yang bergaul banget sama Jessica, atau kamu punya bidang ilmu yang mungkin pakai metodologi tertentu, itu pun kan kamu tetap harus ketemu dong sama Jessica. Iya, harus kayak melakukan penelitian Pertanyaan ke dia, gitu ya. Iya nggak sih? Terus observasi orangnya kayak gimana. Makanya kan Jessica itu 5 hari atau 7 hari kan di RSCM, namanya observasi. Jadi kata Jess, dia dibiarin aja diam sendiri gitu ya, terus diliatin, nanti dikasih pertanyaan, diajak ngobrol gitu ya. Itu kan observasi kan, diamati gitu loh. Diamati. Tapi gimana caranya kamu punya judgement bahwa itu dia sebagai Jessica sebagai psikopat gitu ya. Saya punya data-data yang mungkin masyarakat tidak punya tentang Jessica Wongso. Data-data. Jadi kalau mau riset-risetan, saya juga mencoba, gak hanya dari dokumenter Netflix yang bisa riset. Nah, menurut saya ini ada 2 kemungkinan. Dari semua data-data ini, dari wawancara dengan Pak Otto kemarin, dari Netflix itu kemarin, ada 2 kemungkinan. Yang kemungkinan pertama, Jessica Wongso tidak bersalah dan dihukum. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, Jessica bersalah dan secara psikologis, dari ilmu psikologi yang saya punya, bahkan dia psikopat. Sel tikus itu nggak ada buktinya sama sekali. Bahkan saya lihat selnya seperti apa. Terus ada video bahkan yang mengatakan bahwa Jessica itu tidak mau dipindah selnya. Saya selama ini merasa tertekan sekali ya, saya dan keluarga saya merasa sangat tertekan karena emang saya tidak berbuat, tapi diperlakukan seperti ini. Jadi kami berdua saling menguatin, jangan dikira dia tuh nggak sedih di persidangan, nggak pernah nangis. Hancur hatinya. Yang tahu ibu dia hancur. Dia nggak usah ngomong, ibu bisa nilai. Ibu tiap hari juga kalau pulang ke rumah juga hancur habis besuk dia. Nggak mungkin Jessica itu nggak nangis. Dia itu bukannya udah nggak bisa nangis, air matanya udah habis. Cuman dia nguatin ibu, dia nggak mau ada berita, dia sedih, dia nangis. Kalau ibu dengar dia nggak kenapa-kenapa, dia baik-baik aja, ibu kuat juga. Gitu. Ibu jalanin terus, cuman sama berdoa. Kebayang nggak Tante Imelda Wongso dan Jessica-nya sendiri, kamu dibilang psikopat sama orang yang nggak pernah ada urusan dalam hidup lo. Ketemu aja nggak pernah gitu ya. Ini mungkin Jessica nanya, dosa gue apa? Makanya, ya Allah. Berarti kurang bijak lah ya kata-kata seperti itu ya. Sangat, kalau saya pribadi sih sangat menyayangkan ya, karena kan apalagi bagi public figure gitu ya, public figure itu kan, apalagi public figure yang influencer pula ya, jadi public figure, ada orang banyak yang mengenal, dia punya kanal untuk bicara nih, kayak Mbak Re ini punya kanal buat bicara, terus kalau salah ngomong tuh iya, dipergunakan untuk yang salah, padahal dia bisa lebih lebih research lagi gitu kalau emang mau bikin statement kayak gitu. Atau yang mending nggak usah nggak sih? Sama kalau sekali, sesuai kalau dengan memang kita, kalau gitu memang kita ya. nggak ahli di bidangnya ya mendingan nggak usah lah ya gitu kan. Gue menduga itu, kalau Deddy Corbuzier mungkin membuat konten tersebut untuk menutup-nutupi sesuatu, mungkin gue duga itu. Kenapa? Sebenarnya gampang sekali sih. Ketika dia ucapkan bahwa saya udah cek, sel tikus itu nggak ada, gue ikutin gayanya. Saya sudah cek. Iya kan? Dia bilang gitu kan. Iya kan? Apa sel tikus itu nggak ada. Bahkan saya punya bukti kan itu. Dia sampaikan itu kan. Setelah itu dia ucapkan,
Di depan dia ada seseorang yang mana orang tersebut merupakan saksi ahli daripada jaksa pada saat itu, yaitu Prof. Edi, yang kebetulan saat ini menjadi tersangka. Saya kira bisa jadi akan ada pertimbangan untuk melakukan pelaporan terhadap Deddy Corbuzier. Bisa jadi akan ada upaya hukum untuk itu. Karena menurut gua apa yang diucapkan oleh Deddy Corbuzier adalah ucapan yang cukup fatal. Dan ucapan-ucapan tersebut gua kategorikan sebagai ucapan yang menyesatkan masyarakat. Bahwa saat ini dia adalah anggota TNI, meskipun itu tituler kan begitu. Sehingga kalau kita ingin mencoba memproses hukum tersebut, melakukan tindakan atau upaya hukum, maka kita bisa lakukan dua gendangnya itu. Mungkin kita bisa laporkan secara pidana dan kita juga bisa melaporkan etik di dalam institusi TNI itu. Gitu sih. Kalau itu sudah menyesatkan masyarakat, masa ada pembiaran dari Kemenhan terhadap orang tersebut? Sekarang pun muncul lagi labeling itu. Contohnya di suatu podcast dibilang psikopat. Saya bilang ini apa haknya hostnya psikopat dia mengatakan psikopat. Dia bukan psikolog. Ya, mohon maaf dengan segala mungkin dia lebih terkenal ya kan seperti itu, dia nggak berhak. Dia nggak ada hak sama sekali mengatakan seorang psikopat. Karena dia bukan psikolog. Dia hanya melihat, dia hanya tahu, apa tahu dia psikopat itu seperti apa. Ya kan? Itu yang kita mohon semuanya menahan diri juga. Jadi jangan mentang-mentang dikenal orang, jangan mentang-mentang podcastnya laku dilihat orang dengan mudahnya mengatakan itu. Bagi kita psikolog dan psikiater, kita tidak akan mengumbar itu. Karena kita harus memeriksa dulu, kita tahu, dan itu pun hasilnya kita rahasiakan. Pada banyak kita nggak seperti itu. Itu pelajaran. Christian Grice, seorang presenter berita yang paling dekat dengan Jessica Wongso, menyayangkan pernyataan Deddy Corbuzier yang menyebut Jessica adalah psikopat, padahal Deddy Corbuzier tidak pernah bertemu dan berbicara langsung dengan Jessica. Menurut Christian, dirinya sangat meragukan jika Jessica dikatakan psikopat. Pasalnya, Christian mengaku, selama dirinya bertemu dan berbincang langsung dengan Jessica, Christian tidak merasa bahwa Jessica memiliki kepribadian psikopat. Ya sebagai orang lain kan pasti diam aja kan, ya liatin nih Jessica ngobrol sama tim pengacara kayak gimana. Nah di situ saya lihat biasa aja ya, mulai dari situ Ya, biasa sama ya. aku. Maksudnya kayak orangnya sopan, terus kayak nggak yang berdarah dingin. Kan gini, saya udah pernah ketemu sama pelaku-pelaku kejahatan yang lain ya nggak sih, kayak kalau misalnya dengan tingkat sadismenya yang tinggi-tinggi ya. Jadi kayak beda dong feelnya, ya nggak sih? Itu bukan seperti yang digambarin sama hasil ya makanya kontra ya. Pernah kan ketemu dia kan? ya. Iya, jadi kayak enggak deh. Apalagi setelah itu like intens ya, kalau saya nggak ikut sama tim pengacara, biasanya saya ikut sama tante gitu ya kalau nganterin makanan. Jadi makin sering ketemu ya. Terus lihat dia gaul sama teman-temannya dia, kan di sana banyak tahanan-tahanan yang lain gitu ya. Terus berteman sama dia gitu ya. Terus dia ikut berdoa atau dia ada kegiatan lain. Jadi mulai lihat kayak enggak deh, biasa aja gitu ya. Sama, kesannya sama. Aku pun melihat kayaknya normal gitu loh. Ya makanya sih? Kita jadi really gitu kan. Jadi sebagai manusia kan kita pasti bisa lah ya, pertama gitu, kali ketemu nih kayaknya enggak juga gitu ya. Pablo Benua turut bereaksi keras, bahkan akan melaporkan Deddy Corbuzier karena telah memfitnah Jessica itu psikopat dan menuduh Jessica berbohong soal sel tikus. Pablo mengungkap, apa yang dikatakan Deddy itu tidak berdasarkan bukti nyata. Pernyataan Deddy itu disangkal oleh mantan Kasubdit Pamtah Dit-Tahti Polda Metro Jaya, Kompol Purnawirawan, Benny Leo Betty, yang jelas-jelas mengatakan bahwa Jessica Wongso ditempatkan di sel tikus selama 4 bulan. Selain itu, seorang psikolog Dewi Haroen juga menantang keras bahwa pernyataan Deddy Corbuzier yang mengatakan bahwa Jessica psikopat adalah tidak benar. Menurut Dewi, tidak bisa sembarangan mengatakan seseorang sebagai psikopat jika tidak disertakan bukti dan hasil penelitian yang valid terhadap orang tersebut. Kini, Deddy Corbuzier terancam dilaporkan karena pernyataannya yang dinilai telah memfitnah Jessica Wongso.